Shalom, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang terambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan 25. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau menodai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnyalah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebeus dan Yohanes saudara-saudaranya bersama ayah mereka. Zebeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan.
Marilah kita sama-sama melihat penjelasan dari Alkitab studi ini. Di ayatnya yang kedua, setelah berpuasa 40 hari. Pada saat-saat tertentu orang Yahudi berpuasa untuk menyesali dosa-dosa mereka. Puasa yang dilakukan Yesus seperti yang dilakukan Musa. Bisa kita lihat di Ulangan 9 ayat yang ke-9 dan 18. Dimaksudkan untuk menunjukkan ketaatannya pada Allah. Angka 40 dalam Alkitab memiliki makna istimewa. Marilah kita bersama-sama melihat angka-angka istimewa apa saja yang tertulis dalam Alkitab ini. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian tentang angka-angka dalam Alkitab. Ada penjelasan tentang angka 1, 3, 4, 7, 10, 12, dan 40. Saya akan membacakan untuk penjelasan tentang angka 40. Melambangkan waktu yang panjang namun tertentu. Sama 40 hari, air membanjiri bumi saat terjadinya air bah. Bisa kita lihat di Kejadian 7 ayatnya keempat sampai 17 dan 18. 40 hari lamanya Musa berada di Gunung Sinai. Bisa kita juga lihat di Keluaran 24 ayat yang ke-17 sampai 18. Selama 40 tahun Israel mengembara di padang gurun. Bisa kita lihat juga di ayat Bilangan 14 ayat 33 sampai 34 dan di Ulangan 2 ayatnya ke-7. Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Bisa kita lihat di Matius, di Markus, di Lukas. Daud dan raja-raja yang dinilai baik umumnya memerintah selama 40 tahun. Bisa kita lihat di bacaan 2 Samuel, 1 Raja-Raja, dan 2 Tawarik. Ayat yang ketiga, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ketika Yesus dalam keadaan lapar, iblis memanfaatkan keadaan itu dengan menggodanya untuk tidak menaati Allah. Ayat yang ke-13 tentang Kapernaum di tepi danau, yaitu Danau Galilea. Kapernaum adalah sebuah kota nelayan yang penting di pesisir utara Danau Galilea. Terletak di jalur perdagangan utama antara Mesir dan Syria. Pada masa itu, Kapernaum merupakan pangkalan pasukan Roma yang bertugas menjaga pelaksanaan pengumpulan pajak. Yesus pindah dari Nazaret ke Kapernaum. Danau Galilea dikelilingi pegunungan dan diairi oleh sungai Yordan dari sebelah utara. Danau ini juga disebut Danau Genezaret dan Danau Tiberias. Ayat yang ke-13, daerah Zebulon dan Naftali. Pada zaman Perjanjian Lama, 2 suku Israel ini menetap di Palestina bagian utara. Pada zaman Perjanjian Baru, banyak suku-suku bangsa asing yang bukan bangsa Yahudi menepati daerah tersebut. Ayatnya yang ke-18 tentang menebarkan jala. Mereka penjala ikan. Menangkap ikan di Danau Galilea sering dilakukan dengan memutar-mutarkan jala ke atas dan melemparkannya ke bagian air danau yang dangkal. Di bagian pinggirnya, jala itu diberi pemberat sehingga akan tenggelam dan membentuk semacam kubah. Ketika ikan-ikan bergerak masuk ke dalam kubah itu, nelayan akan menarik jalanya lurus ke atas. Untuk lebih jelasnya, mari kita bisa melihat tentang mata pencaharian masyarakat di zaman Yesus. Mata pencarian masyarakat di zaman Yesus. Ada begitu banyak, saya akan membacakannya satu demi satu. Yang pertama adalah mengembala ternak dan bercocok tanam, sebagai nelayan, keahlian-keahlian khusus, pelayan dan budak, prajurit dan pegawai pemerintah, para imam, bidang yang kerja lain, upah dan pembayaran.
Saya akan membacakan detailnya tentang seorang nelayan. Pada zaman Perjanjian Lama, ikan tampaknya bukan makanan pokok dan sumber pendapatan utama bagi bangsa Israel. Mungkin karena daerah pantai dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Filistin. Ikan yang ada biasanya berasal dari Danau Galilea dan Sungai Yordan. Jenis yang paling banyak ditemui adalah jenis ikan sarden. Hukum Taurat melarang orang Israel memakan binatang air yang tidak bersirip dan tidak bersisik. Bisa kita lihat di Ulangan 14 ayat ke-9 sampai 10. Meskipun jenisnya tidak disebutkan secara spesifik, Perjanjian Lama jarang berbicara tentang ikan. Mungkin karena perikanan memang bukan sektor ekonomi yang penting bagi orang Israel pada zaman itu. Pada zaman Perjanjian Baru, usaha penangkapan ikan nampaknya berkembang pesat. Ketika Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes menjadi muridnya, mereka dengan segera mengikuti dia dan meninggalkan ayah mereka bersama orang-orang upahannya. Ayat yang ke-23 dalam rumah-rumah ibadat. Saya akan membacakan penjelasannya tentang rumah-rumah ibadat. Sinagoga. Istilah sinagoga berasal dari bahasa Yunani yang berarti perkumpulan. Dalam Alkitab, sinagoga menunjuk pada satu kelompok yang berkumpul bersama untuk beribadat. Tidak dapat dipastikan kapan tepatnya pertemuan yang disebut sinagoga itu dimulai. Tetapi ada kemungkinan setelah Babel mengalahkan Yehuda dan mengangkut banyak penduduknya ke tanah pembuangan tahun 586 sebelum Masehi. Ketika berada di tanah Babel, orang Israel tidak dapat beribadat dan mempersembahkan kurban di bait Allah di Yerusalem, sehingga mereka terpaksa mencari cara lain agar tetap beribadat. Orang Yahudi kemudian juga mulai berpindah ke daerah lain, terutama ke Mesir, Yunani, dan daerah-daerah sekarang yang disebut Turki dan Rusia bagian selatan. Di situ mereka mulai berkumpul untuk beribadat, belajar, dan menjaga identitas kelompok mereka. Pertemuan ini disebut sinagoga. Orang-orang Yahudi yang tetap tinggal di Palestina terus melakukan pertemuan seperti itu. Juga ketika raja-raja dinasti Seleucus berusaha memaksa mereka menyembah dewa-dewi Yunani. Salah satu raja dari dinasti ini adalah Antiochus IV Epiphanes. Memerintah Palestina pada tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi. Menyebut diri sebagai dewa. Sebagaimana dilakukan oleh Alexander Agung sebelumnya. Imam-imam Yahudi dari keluarga Makabe memimpin pemberontakan melawan Antiochus. Mereka berhasil memerdekakan orang Yahudi dan memimpin negeri itu. Akan tetapi tingkah laku para pemimpin dari keluarga Makabe kemudian menimbulkan perpecahan di kalangan rakyat. Sebagian penduduk bahkan tidak bersedia ke bait Allah untuk beribadat. Mereka lebih suka berkumpul di rumah-rumah dan tempat-tempat umum untuk mempelajari kitab suci guna menemukan makna sejati kehidupan mereka sebagai umat Allah. Tentang sakit ayan. Pada masa itu, orang-orang kejang karena penyakit ayan dianggap gila atau berada di bawah kuasa roh jahat. Ayat yang ke-25 tentang Dekapolis. Kelompok 10 kota non-Yahudi yang terletak di sebelah timur Samaria dan Galilea. Bangunan-bangunan di kota-kota ini dirancang menurut arsitektur Yunani dan masing-masing kota dibangun meniru kota tertentu di Yunani. Penduduk Dekapolis hidup menurut tata cara Yunani. Seperti di gambar samping ini. Terima kasih sudah bersama-sama membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang kita baca dan kita pahami pada hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.